kalau pemerintah sendiri? Memastikan bahwa kita terus gigih bekerja untuk mengatasi tekanan terhadap ekonomi kita dewasa ini. Sering saya katakan bahwa setiap pagi, setiap saya bangun pagi, selalu terlintas di pikiran saya apa hadiah berita yang baik hari itu, dan kemudian selalu juga ada berita yang kurang nyaman, ada good news, juga ada bad news. Boleh saya cerita Pak? Ya. Ini per menit ini sudah naik 3,3%. Betul, dibandingkan ditambah kemarin. Ya. Nah, berarti 5% lebih. Berarti good news, tidak ada rumor baru yang serius, dan peringkat kita di tengah-tengah tekanan kepada perekonomian kita pada World Economic Forum dari 50 meningkat menjadi 38. Itu good news. Bad newsnya, sungguh pun ada pembaikan seperti itu, ekonomi kita belum aman. Kecuali defisit neraca berjalan benar-benar di bulan-bulan mendatang bisa kita perbaiki, saya menganggap tetap belum aman. Ditambah dengan perkembangan geopolitik, sebagaimana urusan Syria yang menjadi debat hangat pada masyarakat internasional maupun soal-soal yang lain. Oleh karena itu, agar kita lebih yakin, lebih optimis, dan tekanan ini bisa kita lampaui, maka mari kita perbanyak good news, mari kita bekerja all out. Jangan pernah ada satu hari pun yang tidak kita gunakan untuk mengelola semua persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Dari sekarang hingga bulan-bulan mendatang adalah stabilitas harga. Berarti kita bisa mengelola inflasi secara positif, dan bahkan harapan saya sebetulnya ada pembaikan pada harga-harga tertentu. Stabilitas, tapi juga pembaikan pada komoditas tertentu. Yang kedua, kita juga harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Apa yang saudara lakukan, terus berkomunikasi dengan dunia usaha, mempersiapkan perangkat untuk kebijakan fiskal, antara lain tujuannya adalah mencegah terjadinya gelombang PHK. Itu sasaran yang kedua. Sasaran yang ketiga, bagaimanapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus kita cegah untuk tidak lebih melemah. Harapan kita membaik pada angka tertentu dan kemudian stabil. Demikian juga indeks harga saham gabungan yang trennya hari-hari terakhir ini membaik, harus kita jaga dengan segala upaya agar tren itu kembali positif. Oleh karena itu, untuk mencapai 4 sasaran itu tiada lain apa yang telah kita tetapkan sebagai paket Agustus itu sungguh dijalankan. Dalam waktu 3 bulan ini, rencana investasi, banyak rencana investasi yang karena satu dan lain hal belum terimplementasikan, padahal itu peluang, harapan saya diselesaikan. Kalau penyebabnya belum klop antara kementerian tertentu dengan rencana investasi itu, ya selesaikan. Kerja di kantor, jangan pulang ke rumah kalau belum selesai. Untuk stabilitas harga, utamanya harga pangan,
caranya, saudara sudah tahu semua. Mungkin supply pangan itu lebih besar daripada demand-nya. Sederhana sekali. Saya mendengar ada yang belum ke situ. Yang keempat, dolar juga pasar uang sebetulnya. Seimbangkan antara supply dengan demand dolar. Caranya saudara juga sudah tahu sebetulnya. Tinggal bagaimana kita dengan dunia usaha bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Itu cara yang keempat. Dan cara yang kelima, saya ingin betul dalam waktu 3 bulan ini, apa yang ada dalam MP3 ini, kalau itu berupa foreign direct investment ataupun peluang investasi untuk usaha dalam negeri, itu konkret apa yang kita tawarkan, apalagi mereka sudah berminat, ya konkret itu diimplementasikan. Saya tidak ingin dengar dari pihak kita sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kurang memberikan fasilitas, perizinannya lama, akhirnya peluang besar itu tidak datang. Memang ini jangka menengah, tetapi kalau jangka pendek, upaya jangka pendek yang telah kita tetapkan dilaksanakan benar-benar selama 3 bulan ini. Dan 3 bulan ini sudah konklusif, rencana investasi itu akan dilakukan, maka jangka menengah pun insya Allah ekonomi kita menjadi kuat. Saya tidak ingin sebetulnya terlalu banyak rapat seperti ini, karena sudah sangat jelas. Ya, saya ingin dilapori setelah seminggu meninggalkan tanah air, apa yang terjadi. Terlalu banyak informasi yang masuk kepada saya. Simpul-simpul yang tidak pas, yang kurang bergerak, tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Saya memang menginginkan bukan sekedar aman atau selamat dari tekanan baru ini, dari goncangan baru ini, tetapi ekonomi kita itu memiliki peluang yang besar sebetulnya untuk betul-betul bisa bersaing secara global pula. Coba simak apa yang saya sampaikan ini. Pengalaman saya menghadiri pertemuan puncak G20 di Rusia. Saya ingin jelaskan lagi bahwa good news-nya, kalau kita bicara perekonomian global, ekonomi negara maju, utamanya Amerika Serikat dan Jepang, itu mengalami peningkatan, pembaikan, meskipun dia masih sedikit. Meskipun secara keseluruhan negara-negara maju masih struggling untuk memulihkan perekonomiannya, untuk tumbuh lebih tinggi sedikit dari pertumbuhan yang rendah atau bahkan sangat rendah. Contoh negara maju diperkirakan tahun ini akan tumbuh 1,2%. Tiongkok, Presiden Xi Jinping juga mengatakan kemarin sekitar 7,5%, 7,7%. Untuk ukuran Tiongkok tentu ini perlambatan pertumbuhan. India pada kisaran 5,6 atau 5,7%. Brazil sekitar 2,9%. Afrika Selatan 2,5%. Jika Indonesia bisa tumbuh di sekitar 5,9%, karena OECD, saya ketemu dengan pimpinannya, ngasih angka kita 5,8, tetapi sumber yang lain bisa memberi angka 5,9 prediksinya. Andai kata ini bisa kita penuhi dengan segala upaya, maka sebetulnya peringkat pertumbuhan kita masih nomor 2 setelah Tiongkok. Saya ingin menggambarkan we are not alone sebetulnya. Teman-teman juga repot akibat
dari polisi moneter Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah ini terdepresiasi catatan Januari sampai Agustus 7,7%, 7,79%. Ya, sebutlah minus hampir 8%. Kemudian India itu minus 13,3%, tetapi sumber yang lain bahkan sampai 24%. Brazil minus 15,51%, Rusia minus 12%, Afrika Selatan minus 17%, Turki minus 8,1%, relatif sama dengan Indonesia. Itu dari nilai tukar tadi, growth, sekarang exchange rate. Nah, masalah unemployment, pengangguran, ternyata negara-negara maju juga masih punya persoalan. Amerika 7,4%, Inggris 7,7%, Spanyol 27,2%, Italia 12%, Prancis 11%. Yang baik Jerman sama Jepang, Jerman 5,4% dan Jepang 4,2%. Sementara itu posisi kita tidak terlalu jauh dengan beberapa negara BRICS, saudara-saudara. Brasil 5,6%, Rusia 5,3%, kita BPS terakhir 5,9%, 5,9%, India 9,9%, Afrika Selatan 25,6%, kemudian Tiongkok 4,1%. Jadi di atas kita yang jelas Tiongkok, sedikit di atas kita Brasil dan Rusia. Apa artinya? Memang emerging market sekali ini sedang mendapatkan tekanan, sementara developed countries, advanced economies itu mau memiliki kebaikan. Dalam intervensi saya di G20 kemarin, saya ucapkan selamat dan senang karena negara maju mulai menggeliat, tapi marilah kita bekerja sama dengan policy coordination, dengan konsultasi, dengan coordinated actions, agar semua tumbuh. Jangan sampai negara maju tumbuh, negara yang emerging dibikin tidak tumbuh, menjadi merugi semua. Andai kata negara maju tumbuh ekonominya, tapi pasar di negara berkembang susah. India yang 1,1 miliar, Tiongkok 1,3 miliar, Indonesia 1,4 miliar. Misalnya kami semua terganggu, belum Brasil, belum Rusia, itu juga mengganggu perekonomian mereka, mengganggu ekspor komoditas mereka. Saudara-saudara, justru inilah yang harus memotivasi kita untuk bekerja lebih serius sehingga ya kita belum dengan negara emerging markets yang lain untuk cepat-cepatan menaikkan capaian ataupun keadaan ekonomi masing-masing. Ingat tahun 2005 dan 2008 dulu, sesuai dengan perjanjian di kawasan, saling bantu di antara negara-negara, membantu yang sedang mengalami kesulitan. Indonesia memiliki komitmen ketika kita menghadapi tekanan ekonomi 2005-2009 dari negara-negara di kawasan ini yang disebut bilateral swap arrangement. Alhamdulillah komitmen itu ada lagi sekarang ini, dan sikap saling membantu itu justru makin kuat. Dan kalau itu kita lakukan, saya punya keyakinan yang tinggi, ya mudah-mudahan 1, 2, 3, 4 bulan ini tekanan yang berat ini bisa kita atasi dan ekonomi kita kembali menggeliat dan bahkan tumbuh makin baik. Isu ekonomi antara lain itu kemarin untuk ada sejumlah hal, kembali investasi, jobs, unemployment, teknologi yang berkaitan dengan jobs, lantas policy coordination yang senantiasa kita bahas dalam forum G20. Kalau politik dan keamanan, saudara juga mengetahui memang didominasi oleh pembahasan isu Syria, dan bahkan kami berdiskusi sampai jam 01.30 menjelang dini hari.
karena memang hangat semua bicara Presiden Obama, Presiden Putin Rusia, lantas Perdana Menteri Kamerun Inggris, Kanselir Angela Merkel Jerman, Presiden Hollande Prancis, Presiden Xi Jinping Tiongkok, dan kami semua bicara. Ya, terus terang, sebagaimana saya katakan, pandangannya intinya terbelah dalam dua ekstrem. Ekstrem yang pertama, waktu itu serang dengan operasi militer tanpa atau dengan mandat PBB. Yang satunya lagi, jangan coba-coba sentuh Syria, apalagi tanpa mandat PBB. Jadi no-go. Nah, disitulah memang relatif tegang forum itu, dan saya menyampaikan pandangan saya in betul, tidak pergi ke ekstrem yang satu dan ekstrem yang lain, tapi yang jelas harus ada respon masyarakat internasional, tidak harus melaksanakan serangan militer, tapi semacam gencatan senjata, peace, kemudian diawasi oleh International Forces dengan mandat PBB, memungkinkan bantuan kemanusiaan, dan selanjutnya proses politik yang inklusif, demokratis, dan transparan berdasarkan keinginan rakyat Suriah sendiri. Nah, yang tengah inilah yang tadinya kurang begitu laku karena sudah terbelah dua dalam perkembangannya 3 hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ini. Nampaknya serangan militer itu mungkin bisa tidak jadi dilakukan, karena dua-duanya sudah mulai memikirkan dampak, sudah memikirkan opsi politik, sudah memikirkan semacam jalan tengah. Saya ikuti talk show di Amerika Serikat menyebut juga ceasefire. Saya ikuti yang lain-lain, Dewan Keamanan segera melakukan sesuatu untuk bring peace, dan itulah posisi kita yang segaris. Dan saya sudah sampaikan ke Sekjen PBB, ke utusan khusus untuk Syria Lakhdar Brahimi, dan surat sudah saya layangkan hampir semua kepada anggota baik tetap maupun tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Saya pun berkirim surat ke Presiden Assad, ke Presiden Dewan Keamanan PBB, pemimpin negara-negara ASEAN, pemimpin Amerika Latin, dan pemimpin Norwegia. Itulah diplomasi all-out kita. Kita tentu tidak bisa mengatur dunia, tapi hanya memberikan pandangan, memberikan usulan, disertai tanggung jawab dan yang baik. Bahkan saya katakan kalau solusinya adalah peacemaking, gencatan senjata maksud saya, kemudian ada pasukan PBB yang mengawasi perdamaian, saya sampaikan Indonesia siap untuk berkontribusi mengirimkan satuan militernya sebagai bagian dari peacekeeping operations. Saya belum tahu perkembangan hari ini dan besok dan lusa, tetapi saya senang bahwa para pemimpin dunia yang saya simak perbincangannya hari-hari terakhir ini nampaknya sudah mulai menyadari bahwa solusi politik, solusi damai itu yang jauh lebih baik dibandingkan aksi militer. Dan saya sudah meminta Menteri Luar Negeri untuk terus memantau manakala diperlukan Indonesia siap untuk ikut memikirkan apa yang terbaik bagi Syria. Saudara-saudara, itulah inti dari G20 Summit yang mesti saudara ketahui. Dan setelah ini nanti saya minta diberikan update dulu. Dan kemudian tolong isu apa yang mengumumkan, tidak boleh satupun isu tidak ada solusinya, tidak boleh jalan di tempat, dan kalau sudah diputuskan jalankan. Hanya dengan itu akan bergerak mengalir. Kalau tidak capek, kita memutuskan sudah ini tapi tidak berjalan dengan baik, capek. Dan saya dengan Mbak Kres akan bersama-sama saudara pada bulan-bulan ini agar semua policy, semua keputusan itu bisa dijalankan dengan benar. Terima kasih.